Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis keempat di bulan Oktober 2022, kita kembali dapat berhadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sambil menunggu tibanya Isya, kita ngaji 1-2 ayat yang pada malam hari ini akan kita mulai dengan ayat 21 dari surah Sajdah. Surah Sajdah, bukan sajadah tapi sajdah. Kalau sajadah itu ini pesahapannya sajadah. Jimnya mati ya, sajdah. Ya, cuma kadang-kadang kita menyebutnya surah sajadah. Sajadah itu pesahapan. Bapak Ibu sekalian, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali. Ini ayat yang mengancam, sifatnya mengancam kepada kaum musyrikin yang selalu memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini cerita tentang dakwah Nabi sebenarnya di Mekah. Jadi ada azab yang dekat, azabil adna. Yang dimaksud dengan azabil adna di sini adalah azab di dunia. Jadi seperti mati dalam perang. Karena orang-orang musyrikin ini kemudian memerangi Nabi. Lalu dikatakan oleh Allah, awas nanti ya, kalian yang menantang Nabi, memerangi Nabi ini akan diberi siksa di dunia. Salah satu bentuknya adalah kematian dalam perang. Jadi kalah perang mereka. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk kesulitan ekonomi ya, pada zaman Nabi itu pernah diembargo ya, jadi oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, mengembargo. Jadi memutus mata rantai pasokan pangan ke Mekah. Nah, tapi Nabi kan tidak khawatir soal mata rantai pasokan pangan yang terbatas, karena para sahabat juga masih banyak yang kaya, yang memiliki persediaan makanan dan sebagainya. Jadi tidak apa-apa. Dan Nabi dan para sahabat biasa makannya tidak terlalu kenyang, jadi artinya makan seadanya itu biasa ya. Makan roti aja ya, memang roti makanannya kan nah, roti tambah daging kambing itu biasa. Kalau di sana biasa. Kalau ada kita mungkin makan kambing itu dianggap makan besar. Di sana tuh makan besarnya makan iwak patin. Iwak patinnya kan ada kan. Kalau di sini ya makan besarnya kambing karena banyak iwak patin di sini. Di situ orang makan kepala kambing kan ya, berupuk di talamnya kan. Wadah kita kepala patin masak asam. Nah, ya, sama aja kurang lebih aja. Jadi kesulitan ekonomi juga pernah dirasakan oleh Nabi, tapi juga bahkan kesulitan ekonomi akan dirasakan juga oleh mereka.
Jadi meskipun orang-orang musyrikin ini sebagian kaya raya, tapi kekayaan mereka juga banyak digunakan untuk mobilisasi tentara menyerang Nabi SAW. Maka akhirnya ya mereka juga tidak terlalu berhasil lagi mengembangkan ekonomi setelah mereka memerangi Rasul SAW, terutama pada saat beliau berada di Madinah. Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab itu memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi jangan dikira perang itu murah. Termasuk sekarang kan perang itu mahal sekali. Kemudian juga salah satu dari yang ditimpakan siksa dunia kepada mereka adalah kegelisahan. Jadi orang-orang musyrikin ini digambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai orang-orang yang sedih dan takut. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman tidak sedih dan tidak takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu orang beriman. Tidak khawatir, tidak takut. Tapi orang-orang musyrikin ini takut, dalam ketakutan mereka, dalam kegelisahan. Nah, nanti kata Allah di akhirat masih ada namanya al-azabil akbar, dunal azabil akbar. Azab dekat dan azab dahsyat. Padahal mestinya azab dekat dan azab jauh kan gitu ya. Nah, tapi Al-Quran membuat kalimatnya tidak, azab dekat dan azab dahsyat. Walanuziqannahum minal azabil adna, azab yang dekat, dunal azabil akbar, sebelum azab yang dahsyat. Tidak menggunakan kami rasakan mereka azab yang dekat sebelum azab yang jauh, bukan. Kenapa dipilih diksinya atau katanya, ya, kata pilihannya adalah azab yang dahsyat, bukan azab yang jauh? Karena akhirat itu dari segi waktu relatif, ya. Dari segi waktu dibandingkan dengan dunia itu relatif. Jadi kalau ditanya misalnya, apakah akhirat yang berisi surga dan neraka itu sekarang sudah ada? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Atau jawabannya sebenarnya tidak bisa dipastikan. Kenapa tidak bisa dipastikan? Karena ukuran waktu kita hidup di bumi, ya, di dunia, di alam fana ini dengan alam akhirat itu tidak ada tolok ukur yang bisa kita gunakan. Sama misalnya pertanyaannya, apakah di dalam kubur itu manusia bisa hidup? Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena kita berpikirnya dengan hukum-hukum kehidupan yang ada di permukaan bumi, yaitu hidup dengan bernapas, dengan ketersediaan oksigen, dengan tersedianya air, dengan tersedianya bahan pangan dan sebagainya. Ketika kita pasang ukuran-ukuran kehidupan di dunia dengan di alam kubur, maka kita akan mengatakan di dalam kubur tidak mungkin hidup. Nah, padahal dalam riwayat, orang kalau ditinggalkan oleh yang mengantarkan jenazah itu pulang, maka dia dihidupkan. Berarti hidup. Lalu pertanyaannya, hidupnya dengan apa? Wallahu a'lam. Nah, sama tadi misalnya, apakah sekarang ini surga dan neraka itu sudah ada? Bisa jadi iya. Jadi azab surga dan neraka itu sudah ada. Begitu kita mati, bisa jadi kita sebenarnya sudah memasuki wilayah-wilayah akhirat surga neraka itu. Maka disebutlah di sini dengan al-azabil akbar.
bukan al-azab al-ba'id. Padahal mestinya lawan daripada adna al-ab'ad. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil ab'adi, kan gitu. Kalau mau simetris kalimatnya. Nah, tapi tidak menggunakan al-azabil akbar karena dari segi waktu dia menjadi relatif, tidak ada kepastian kalau diukur dengan sistem durasi waktu dunia. Jadi kita ini hidup dalam hukum-hukum dunia yang tidak sama dengan hukum-hukum dunia lain. Jadi hukum kehidupan ini banyak. Sama aja hukum kehidupan antar makhluk juga tidak sama kan? Walaupun sama-sama menggunakan oksigen, sama-sama menggunakan air, tapi ketentuan-ketentuannya beda. Sistem pencernaan kita dibanding dengan itik kalabio kan beda. Itik kalabio masuk keliling, keluar banyu. Nah, itu mana ada nawani makan tulang apa? Seperti siam aja ke dokter kita kan, operasi kan. Itik itu hebat ya. Jadi artinya hukum-hukum kehidupan itu beda-beda. Itu dalam satu dunia yang sama beda, apalagi dalam dunia yang berbeda. Dunia sekarang dengan dunia akhirat. Oh, beda. Di akhirat itu orang disiksa tidak mati, dibakar tuh pada masak. Jadi berarti kulimbit kita di akhirat tuh tak bagus pada kulit kita sekarang. Ya itu karena kita berpikirnya yang bagus tuh kada terbakar, yang terbakar tuh kada bagus. Itu cara berpikir kita di dunia. Jangan dibawa ke berpikir di akhirat. Beda itu. Tidak ada persamaan-persamaannya ya. Nah, lalu Allah menjelaskan di ujung ayat 21 ini, untuk apa Allah merasakan azab-azab dunia sebelum azab akhirat yang dahsyat? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Mudah-mudahan mereka kembali. Ini menunjukkan bahwa bisa iya, bisa tidak ya. La'alla itu suatu kata yang menunjukkan harapan yang bisa terjadi, tapi juga bisa juga tidak. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu diciptakan memiliki fitrah yang benar. Jika manusia itu sebenarnya kan agamanya apa aja, keyakinannya apa saja, pada saat dia diciptakan, dia sudah memiliki potensi atau memiliki fitrah cetak biru asal kejadian, aslul khalqah, yang suci kan manusia itu. Makanya diungkapkan dengan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Kenapa manusia itu menjadi musyrikun, menjadi kafirun, menjadi zalimun, menjadi munafiqun, menjadi orang-orang yang jahat ya? Itu kan karena faktor lingkungan. Jadi semuanya itu lingkungan yang membentuk. Mulai lingkungan yang paling dekat orang tua sampai lingkungan yang paling luas sekarang ini, media sosial. Nah, jadi sekarang ini kita memiliki lingkungan yang luar biasa, namanya medsos. Sebelum ada medsos itu lingkungan kita masih tidak terlalu luas ya, mungkin keluarga, sekolah, masyarakat itu. Sekarang keluarga, sekolah, masyarakat, media sosial. Dan yang terakhir ini, yang media sosial ini yang paling dahsyat pengaruhnya sekarang. Nah, masalahnya ini adalah azab yang diciptakan oleh Allah kepada orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikun, baik berupa terbunuh dalam perang karena menyerang Nabi di Madinah, ataupun kekurangan makanan, ataupun kegelisahan, itu ternyata memang tidak
tidak berjalan lama, karena Nabi kemudian berhasil menjadikan Mekah dan Madinah terutama menjadi wilayah kaum muslimin. Maka Madinah itu misalnya dinamai dengan Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada dulu namanya Yasrib namanya dulu. Disebutnya Al-Madinah Al-Munawwarah itu menunjukkan kota yang bersinar, kota yang disinari. Munawwar itu disinari. Disinari dengan apa? Dengan petunjuk agama. Jadi ketika Nabi wafat, Madinah dan Mekah itu hampir semuanya adalah orang-orang beriman, termasuk wilayah Taif yang sebelumnya juga menentang, melawan, mengusir Nabi, itu juga menjadi beriman. Yang kada beriman itu sudah rupanya habis rontok sudah. Rontok melalui perang dan sebagainya, meninggal dan sebagainya, kelaparan, penyakit dan sebagainya. Akhirnya menjelang Nabi wafat itu turun sebuah surah, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu menunjukkan Mekah, Madinah, Taif itu sudah full beriman kepada Allah. Jadi la'allahum yarji'unnya ini sebelum Nabi wafat itu sudah terwujud. Nah, itu hebatnya ajaran yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu saja Nabi kan bersama para sahabat berdarah-darah memperjuangkan ini. Nabi bersama para sahabat hampir tidak bisa istirahat. Nabi dan bersama para sahabat terus mengorbankan semua yang mereka miliki untuk, bahasa akan-akan sekarang, gaspol. Jadi gaspol dakwahnya itu tidak ada fa iza faraghta fansab. Nah, itu dakwah Nabi itu. Fa iza faraghta fansab. Kalau kau selesai melaksanakan satu tugas dakwah, maka kau, hai Muhammad, harus bangkit. Nah, artinya kada ada istirahat. Di Madinah itu pernah terjadi setelah perang Ahzab, Nabi istirahat bersama para sahabat karena memang melelahkan perang Ahzab itu. Harus membuat parit yang panjang untuk memutus akses orang-orang musyrikin Mekah yang menyerang Nabi. Akhirnya istirahat kan. Tapi belum sempat lama istirahat, muncul berita bahwa Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, itu orang-orang Yahudi yang berada di pinggiran kota Madinah ingin menyerang Nabi, memanfaatkan kelelahan Nabi dan pasukan. Akhirnya langsung dikirim Nabi pasukan ke daerah Bani Quraisyah. Dan akhirnya rencana serangan Bani Quraisyah itu, orang-orang Yahudi kepada Nabi, itu digagalkan. Jadi tidak ada istirahat. Nah, tapi hasil dari perjuangan itu tergambar dalam Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Makkah Al-Mukarramah. Makkah yang dimuliakan, Madinah yang disinari. Nah, itulah dua kota yang berhasil dibangun oleh Rasul SAW, kemudian diwarisi oleh Abu Bakar, diwarisi oleh Umar Ibn Khattab, diwarisi oleh Utsman, Ali, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi apa yang diancamkan menyangkut siksa duniawi itu sudah terlaksana dengan pembunuhan tokoh musyrik dalam perang Badar, dengan masa paceklik yang mereka rasakan di Mekah dan berbagai kekhawatiran yang menimpa masyarakat Mekah. Karena begini, ketika Nabi berada di Madinah, mereka kan menyerang dengan 3 perang yang sangat dahsyat, Badar, Uhud, Ahzab.
Ini kan menghabiskan banyak biaya nih. Perang Ahzab itu digambarkan seluruh orang-orang kaya musyrikun di Mekah itu urunan. Karena perang Badar kalah, perang Uhud draw. Tapi karena menyerang kan kalah juga kawannya. Draw bagi orang menyerang tuh kalah. Nah, lalu mereka merasa ini harus digempur habis-habisan Madinah ini. Muncullah namanya perang Ahzab, perang sekutu. Yang sekutu itu maksudnya orang-orang musyrikin Makkah mengumpulkan seluruh kekuatan. Ternyata juga kalah, tidak bisa menundukkan Madinah. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian orang-orang Makkah baru menghitung, kalau begini Nabi Muhammad di Madinah ini memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini berpikir untuk menyerang balas kepada kita. Nah, inilah kekhawatiran masyarakat Mekah yang digambarkan dalam sejarah. Jadi tokoh-tokoh di Mekah itu kan tetapi kawagurik memikirkan jangan-jangan Madinah ini menyerang balik ke Mekah. Maka ketika Nabi dan para sahabat, padahal kan tidak kan ya, karena ajaran perang dalam Islam itu tidak boleh memerangi, mendahului perang itu tidak boleh. Boleh itu bertahan saja. Ini ajaran perang dalam Islam. Jadi tidak mungkin Nabi akan menyerang Mekah. Oleh karena itu, pada saat Nabi dan para sahabat ingin melaksanakan umrah, berangkatlah Nabi dengan pakaian ihram untuk beribadah ke Mekah dengan jumlah yang sangat besar. Takjub orang-orang Mekah, sejauh Mekah nih berarti bujur jua ini Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah akan menghabisi kita di Mekah. Padahal tidak kan, Nabi ingin beribadah. Itulah yang disebut dengan amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, yang digambarkan di dalam surah Al-Fath. Nah, surahnya juga surah Al-Fath, surah kemenangan. Nah, waktu itu begitu sampai di suatu tempat yang sudah hampir mendekati tanah haram Mekah, Nabi dan para sahabat dicegat oleh beberapa utusan Mekah yang tidak mengizinkan, atau paling tidak yang ingin menganggap kehadiran Nabi dan para sahabat ini adalah perang. Oleh karena itu kami akan sambut dengan pedang. Nabi kemudian berpikir, wah, kita kan niatnya hendak beribadah, bukan hendak berperang. Mereka kada percaya, orang-orang Mekah ini. Kada jadi mereka ini pura-pura aja beribadah, ini nang iyanya ini perang. Nah, di situ Nabi kemudian mengalah. Ujar Nabi, tidak, kami ingin beribadah. Mereka tidak, kalian ingin berperang. Kalau begitu kata Nabi, gini aja, kita bikin perjanjian. Oke lah, tahun ini kami tidak jadi masuk tanah haram Mekah sesuai dengan rencana untuk beribadah karena kalian tidak percaya. Tapi tahun depan kami pastikan kami akan datang ke Mekah hanya untuk beribadah, bukan untuk perang. Kita bersaudara, kata Nabi. Nah, di sini akhlak Nabi juga yang tidak mau membalas terhadap kezaliman orang-orang Mekah. Akhirnya tahun depan lah dilaksanakan ibadah umrah itu. Adapun pada tahun itu dibatalkan. Itulah namanya perjanjian Hudaybiyah. Kalau dalam sejarah yang baca namanya misak atau amal Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat, sudah dekat tanah haram Mekah. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah orang-orang Mekah selalu berada dalam kekhawatiran, takut dengan Nabi dan para sahabat di Madinah. Nah, inilah salah satu azab duniawi yang ditimpakan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Mereka sudah banyak menghabiskan dana karena membiayai 3 kali perang. Yang kedua, mereka mengira Nabi Muhammad akan melakukan perhitungan pembalasan, sehingga mereka pada umumnya gelisah. Nah, lalu pada akhirnya menjelang Nabi wafat,
Rupanya yang gelisah ini mengambil keputusan, kalau begitu sudah kita akui aja Muhammad ini sebagai Rasulullah. Nah, disitulah kemudian disebut dengan amal fatah, tahun penaklukan, di mana Nabi diundang datang ke Baitullah, datang ke Mekah, dan mereka berbondong-bondong membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiat itu artinya berjanji setia. Baiat namanya. Mungkin dari kata baya'ah itu jual beli. Jual beli itu kontrak. Lalu kontrak itu artinya janji setia. Baiat namanya. Nah, lalu pada ayat 22, waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami, kata Allah, terhadap para pendurhaka akan memberi pembalasan. Nah, ayat ini setelah ayat 21 yang tadi, setelah siksa-siksa duniawi yang diberikan kepada orang-orang Mekah, dan itu dianggap sebagai ayat. Jadi artinya orang yang melawan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu berada dalam kerugian, kegelisahan. Bahkan tokoh-tokohnya terbunuh dalam perang. Kenapa tokoh-tokoh itu bisa ditundukkan dalam perang? Karena yang menundukkan ini adalah pasukan-pasukan malaikat. Jadi kalau dilawan pasukan malaikat, tidak seimbang antara malaikat dengan manusia, itu tidak seimbang, sehingga kalah. Nah, ini oleh Allah dianggap sebagai ayat-ayat. Artinya mestinya mereka ini mestinya merenungkan ini. Kok kenapa pasukan Mekah yang secara jumlah kuantitatif kuat, kok bisa kalah dengan pasukan Nabi Muhammad yang baru tumbuh di Madinah? Ingat, perang Badar itu tahun kedua Hijriah, berarti umur Nabi di Madinah baru tengah 2 tahun, dan waktunya bulan puasa. Bulan puasa itu orang Islam secara fisik mungkin mereka dalam keletihan karena lapar di siang hari, dan mungkin juga letih di malam hari dalam ibadah. Tapi kok kenapa bisa menang? Nah, ini mestinya jadi ayat, mestinya kan? Nah, maka waman azlamu, siapa yang lebih zalim mimman dari orang zukkira bi ayati rabbi, yang diberi pelajaran melalui ayat-ayat, di mana orang-orang musyrikin Mekah tidak bisa menundukkan Madinah. Ini mesti menjadi pelajaran. Kalau tidak, berarti itulah orang yang paling zalim, kata Allah. Inna minal mujrimina muntaqimun. Jadi artinya kita belajar petunjuk Allah ini juga bisa melalui fakta pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang menghasilkan kehancuran kejahatan. Itu mestinya menjadi ayat juga. Misalnya kan kasus-kasus polisi yang sekarang ini, oknum-oknum polisi ini kan sebenarnya pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang menghasilkan rontoknya kejahatan. Nah, mestinya ini menjadi pelajaran, menjadi ayat, sebagaimana rontoknya orang-orang musyrikin Mekah yang merasa hebat dan memastikan diri bisa mengalahkan Madinah, tapi kok ternyata rontok, seperti tergambar dalam ayat 21. Ayat 22 menggambarkan bahwa peristiwa-peristiwa itu harus menjadi ayat. Jadi bukan hanya ayat Quran, tapi ayat-ayat yang di dunia ini ditampakkan melalui peristiwa-peristiwa sejarah kemanusiaan. Mungkin inilah ayat yang paling abadi juga di samping ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf, tapi sejarah
menunjukkan sebagai petunjuk-petunjuk yang juga menjadi sangat abadi. Tapi sekali lagi itu hanya bisa dinalar ya bagi orang-orang yang memang berakal atau menggunakan pikiran-pikiran. Nah, memang kita melihat di abad ke-21 ini perkembangan sejarah manusia ini luar biasa. Kalau sebelumnya ya mungkin karena kita kada tahu, mungkin juga sebenarnya sudah luar biasa juga, misalnya tahun 45 mungkin 1945 misalnya kan akhir abad ke-20 itu mungkin juga luar biasa, tapi kita kada menemui. Kita menemukan di awal abad ke-21 kan ya, 2020. Ini luar biasa bagi kita yang hidup sekarang. Misalnya dulu kita mengagungkan globalisasi. Globalisasi itu kaitannya dengan ekonomi. Bahwa globalisasi itu meniscayakan biaya produksi, biaya distribusi, biaya pasokan atau rantai pasokan barang dan jasa itu murah. Kenapa murah? Karena globalisasi. Globalisasi itu artinya kesadaran bersama bahwa kita ini adalah anak manusia yang hidup di bumi, globalisasi. Sehingga kita kadang-kadang bisa menghapus pajak biaya masuk kan gitu ya. Antar negara misalnya bebas biaya masuk barang-barang sehingga barang-barang ini menjadi murah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Globalisasi itu sudah mulai hilang dengan perang Soviet Ukraina. Artinya apa? Artinya berbagai negara sekarang berpikir untuk dirinya, kayak apa negaranya supaya selamat. Misalnya sekarang ini Amerika dengan Korea Selatan bersama Jepang, nah itu latihan perang. Nah, akhirnya apa? Korea Utara juga panas. Ditembakkannya peluru kendali melewati kota-kota besar di Jepang. Karena Jepang itu negaranya kan halus di ujung timur ya dari Asia. Tembakan tujuh ke laut sana kan melewati. Apa yang terjadi? Kemudian terjadilah ketegangan-ketegangan. Nah, kita Indonesia ini karena paham juga kita nanti macam kayak apa? Kira mungkin 20, 30, 50 tahun ke depan mungkin kita sudah tiada, tapi anak-anak kita mungkin akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Nah, kita ini yang penting kayak apa supaya masjid ini lakas tuntung kan gitu. Nah, hari Jumat ini Pak Wali Kota sudah berusaha memberikan bantuan, alhamdulillah. Jadi kubahnya sudah tuntung. Nah, tapi bagi kita yang berpikir agar generasi mendatang selamat dan lebih baik, tentu akan mempersiapkan segalanya untuk mereka. Dan salah satunya saya kira adalah tempat ibadah yang sangat bagus ya untuk kita wariskan kepada mereka. Nah, jadi akhirnya globalisasi itu sekarang sudah mulai rontok dan masing-masing negara itu akan berpikir tentang dirinya. Dan kita untung sebagai negara agraris, karena apa? Karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Hanya satu, pengelolaannya kita tidak tahu seperti apa akhirnya. Ini jalan sudah longsor karena di kiri kanannya lubang yang sangat besar. Ini saya kira sudah petunjuk pengelolaan kita yang mungkin tidak cermat. Akhirnya ya harus jalan berputar-putar katanya. Saya belum pernah melewati setelah terjadinya longsor ini, tapi bagi baru mahasiswa yang tanya kayak apa bulik jauh benar aja beloknya ada dalam orang mana bodoh hanya sampai ke Batu Licin. Jadi ulun yang ngarannya Bang Batu Licin juga, licin batu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Di dalam ayat ke-23 dan 22 ini saya kira kita mendapatkan banyak pelajaran, walaupun peristiwa ini adalah peristiwa Mekah dan Madinah, tetapi karena Al-Quran itu tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia, kan, hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia, maka apa yang dijelaskan oleh Al-Quran terkait dengan peristiwa-peristiwa spesifik atau khusus, dia secara umum berlaku untuk semua orang. Jadi kalau Al-Quran itu bicara tentang sejarah tertentu, itu sebenarnya maksudnya berlaku untuk semuanya. Di dalam tafsir terkenal, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil pelajaran dari Quran itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Nah, ayat 21-22 ini adalah cerita Mekah Madinah di tahun atau di abad ke-6, kan 571 Masehi Nabi lahir, berarti abad ke-6, atau anggaplah akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7, tapi berlaku untuk abad 21 dan seterusnya. Nah, itu maksud yang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu dalam teori ulumul Quran. Yang dipakai adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sababnya. Oleh karena itu kita tetap akan mendapatkan petunjuk meskipun dari cerita-cerita lama, cerita-cerita Nabi yang digambarkan oleh Al-Quran seperti di ayat 21 dan 22 surah As-Sajdah ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan menambah khazanah pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.